Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat sore para siswa yang kami kasihi. Senang sekali pada sore hari ini kami bisa bersama kembali dengan Bapak Ibu dan para siswa sekalian. Sore ini saya ditemani dengan oleh Felix. Felix adalah salah satu dulu pernah bersama kami ya, Felix di Wardaya. Tapi sekarang ini Felix sudah mempunyai prestasi sangat luar biasa. Baru saja di tahun 2021 yang lalu, Felix berhasil mendapatkan gelar PhD-nya, dan bukan dari sekolah yang sembarangan, dari University of Cambridge. Jadi Felix ini salah satu siswa yang sangat berprestasi. Dan kami juga sangat bangga tentunya, bukan hanya dari apa yang kami kerjakan, tapi minimal kami mempunyai andil dalam suksesnya Felix. Thank you atas waktunya. Terima kasih, Pak. Nanti Felix mungkin bisa menyampaikan sedikit tambahan dari segi profil dan background. Saya akan langsung masuk ke materi presentasi info sesi pada hari ini. Saya akan share screen sebenarnya. Oke. Mengapa sih esai itu merupakan sesuatu yang sangat penting gitu ya? Saya selalu mengatakan bahwa setiap sekolah, jadi kita kalau apalagi ya kalau misalnya kita ingin apply ke sekolah-sekolah yang kompetitif ya, Singapura itu sekolahnya juga sangat kompetitif ya, pun bagi kita mungkin sangat dekat, apalagi kalau mau ke top-top yang di Amerika atau yang di UK misalnya, seperti University Cambridge ya. Jadi setiap sekolah tentunya di SMA ya pasti ada ranking satunya, siswa-siswa yang terbaik yang akan berusaha untuk masuk ke sekolah-sekolah yang kompetitif ini. Jadi sampai suatu titik maka admission officer yang nanti akan menerima aplikasi dari para siswa semua itu harus mempunyai suatu mekanisme lain untuk menilainya. Dan saya ngomong ya, apa yang membedakan antara satu siswa di Canisius, antara satu siswa di Penabur misalnya, yang sama-sama di dalam top 5, atau dengan MH Tamrin, dengan sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Ada beberapa hal gitu ya. Nah, salah satunya adalah esai. Esai ini kalau ditulis oleh siswanya itu biasanya dinilai menjadi suatu tools, suatu alat yang memperlihatkan personality dari siswa, apa yang sudah di-achieve dan juga aspirasinya. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. College essay ini sesuatu yang sangat beragam. Jadi kalau misalnya di sini ya, saya kasih sesuatu yang simple dulu. Kalau di SUTD itu adalah salah satu youngest university di Singapura, masih sangat muda tapi salah satu yang sangat diperhatikan dan sangat bagus menurut kami. Mereka memberikan ada 4 prompt atau 4 pertanyaan, kita pilih 2 dari 4. Sangat singkat, cuma 150 kata. Gitu. Ada juga yang panjang, yang sangat panjang ini 20.000 kata ini dari CTU yang saya tahu ya, City University of Hong Kong, dan ini untuk beasiswanya. 20.000 kata ini kalau kita terjemahkan biasanya satu kata itu average antara 5 sampai 6 karakter. Jadi bisa dibayangin tuh berapa banyak kata. Lalu kalau diterjemahkan kira-kira satu halaman itu berapa, 500 lah gitu ya kira-kira ya. Itu terjemahannya bisa beberapa halaman gitu. Relatif kompleks. Kalau di Amerika biasanya kalau banyak sekolah di Amerika itu aplikasinya melalui portal melalui suatu portal ya, yang paling populer itu namanya Common Apps. Esainya itu 650 kata. Stylenya juga sangat beragam. Kalau yang jawaban singkat itu ya karena singkat sekali ya harus to the point gitu ya. Kalau American style itu lebih merupakan cerita naratif yang memperlihatkan wawasan dari siswa. Kalau Asian atau UK biasanya lebih akademik. Nanti semuanya akan diwariskan oleh Felix. Ini saya hanya memberikan semacam overview aja. Gitu. Ini saya kasih 2 contoh simple aja dari SUTD ST yang tadi saya ngomong ya. Yang pertama adalah diminta cerita untuk menyampaikan apa sih significant challenge. Yang kedua adalah significant achievements. Gitu. Sorry, ini prompt yang ketiga. Jadi ada 4, saya hanya ambil 2. Mengapa 2 ini saya tampilkan? Karena dari apa yang saya alami selama ini, banyak ada beberapa siswa yang kami bimbing ya, banyak yang ini ya memerlukan bantuan untuk
memilah atau memisahkan apa sih yang bisa disebut significant challenge dan significant achievement. Kenapa? Karena kalau misalnya challenge-nya signifikan dan bisa diatasi, itu bisa berubah menjadi significant achievement kan. Dan kita nggak mau antara prom 1 dan prom 3 ini, kalau dua-duanya kebetulan dipilih, itu ada overlap. Karena esai itu sebaiknya masing-masing dijawab dengan memperlihatkan aspek yang berbeda dari seorang siswa. Sehingga kalau semua pertanyaan itu dijawab dan memperlihatkan sisi-sisi yang berbeda dari seorang siswa, maka si pembaca nantinya akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai personality siswa, mengenai achievement siswa, dan mengenai aspirasi dan cita-citanya. Kira-kira begitu. Ya. Saya ingin ngomong sedikit mengenai deadlines. Ini tipikal deadlines yang biasanya dari tahun ke tahun bisa berubah, tapi tidak itu Oxford dan Cambridge di pertengahan Oktober, lalu kebanyakan Hong Kong itu di mid-November. Nah, kita ambil aja dua deadline ini ya, anggaplah November. Kita sekarang di bulan Maret. Maret udah pertengahan, jadi kita punya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Kita punya 6-7 bulan kira-kira. Satu essay yang tadi saya katakan gitu ya, itu kadang-kadang memerlukan beberapa minggu supaya bisa polish dan ditulis dengan baik. Nah, jadi poin saya adalah kalau kita bicara satu essay aja yang short answer saja itu memerlukan waktu yang relatif lama untuk menuliskannya. Bagaimana kalau misalnya kita harus nomor satu harus cari dulu topiknya. Kita mau nulis apa sih, gitu ya. Lalu yang kedua harus menuliskannya. Yang ketiga harus revisi. Yang keempat nanti harus polishing. Semuanya ini di tengah-tengah kegiatan kalian semua para siswa yang nantinya harus menghadapi ulangan, harus menghadapi tugas-tugas dan sebagainya. Dan di kelas 12 itu challenge-nya juga banyak gitu ya. Jadi poin saya adalah sebaiknya dimulai seawal mungkin, dimulai dengan berpikir saya sudah punya achievement atau saya sudah melakukan apa sih, baru nanti kita mencari cara untuk menuangkannya dalam tulisan gitu. Saya nggak mau berlama-lama, nanti yang harus menguraikan apa sih yang kita akan share ya melalui course ini adalah Felix. Saya mau ngomong sedikit mengenai apa yang kami lakukan di Wadaya. Jadi kami mempunyai layanan consulting dan agency. Dua-duanya ini dirancang untuk membimbing para siswa dalam mempersiapkan aplikasi ke university di luar negeri. Nah, consulting itu biasanya one-on-one. Kalau agency biasanya itu kami mematchkan, mencocokkan apa yang prestasi siswa dengan apa yang ditargetkan bidang studinya. Jadi kira-kira begitu. Ya, kalau ada pertanyaan lebih lanjut dan menurut kami silakan hubungin, ini adalah kontak kami. Gitu. Supaya tidak berlama-lama, saya turn over ke Felix yang akan menguraikan apa sih yang kita akan share nanti melalui kelas College Application Essay ini. Silakan Felix. Ya, baik, terima kasih Pak Stefanus. Saya izin share screen sebentar. Okay. Oke, baik. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Selamat malam kalau ada teman-teman yang dari Indonesia Tengah dan Timur. Terima kasih sudah join Wardaya Education Consulting and Agency di acara kali ini. Saya akan menjelaskan tentang kelas College Application Essay yang akan kami mulai sebentar lagi. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Felix Utama Kosasi. Saya adalah seorang counselor di Weekend. Dan selain itu, saya juga adalah seorang research fellow di Energy Research Institute at NTU, di Nanyang Technological University, Singapore. Sebelumnya sedikit tentang background pendidikan saya. Jadi saya mengawali pendidikan saya di SMAK 1 Penabur Jakarta dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Lalu waktu itu saya di jurusan IPA, dan setelah dari SMAK 1, saya menempuh pendidikan S1 di National University of Singapore. Dari tahun 2014 masuk, dan saya lulus di tahun 2017, mendapatkan gelar Bachelor of Engineering with Honors di Material Science and Engineering. Dan waktu itu saya menempuh pendidikan saya dengan beasiswa penuh lewat skema ASEAN Scholarship. Setelah saya lulus di tingkat S1, waktu itu saya langsung melanjutkan ke tingkat S3,
yaitu di University of Cambridge dari tahun 2017, sampai baru saja belum lama ini, di akhir tahun 2021, saya mendapatkan gelar doktoral di bidang studi material science. Dan studi S3 saya ini juga didanai secara full oleh skema Jardine Cambridge Graduate Scholarship. Nah, jadi kenapa sih kita perlu belajar tentang menulis esai untuk application college? Karena seperti yang tadi Pak Stefanus sampaikan, ada cukup banyak hal yang perlu kita tulis waktu kita membuat aplikasi untuk masuk ke universitas atau masuk ke college. Pertama, yang paling standar tentu saja personal statement, atau kadang-kadang di beberapa universitas disebut juga motivation letter. Karena inilah dokumen yang seperti tadi Pak Stefanus bilang, yang mengenable orang-orang admission universitas untuk melihat kita tuh aplikan itu tuh orangnya seperti apa sih yang menarik buat dia, apa tujuan hidupnya, apa kira-kira yang pengen dipelajari, kira-kira orangnya seperti apa sih, di atas nilai-nilai rapor yang cuma sekedar angka atau nilai-nilai standardized test yang juga hanya sekedar angka. Dan setelah personal statement juga ada esai yang biasa diminta oleh pihak pemberi scholarship kalau misalkan mendaftar beasiswa juga. Dan tentu saja esai-esai scholarship ini, walaupun mungkin kadang-kadang mirip dengan personal statement, tapi lebih sering berbeda pertanyaannya. Karena tentu saja personal statement lebih ditujukan untuk orang admission universitas, sedangkan esai scholarship, pembacanya adalah pihak penyeleksi beasiswa itu. Lalu kalau untuk lebih spesifik, untuk beberapa program master dan untuk semua program PhD juga membutuhkan penulisan research proposal, yang ini betul-betul sepenuhnya berbeda dibandingkan dengan personal statement ataupun dengan scholarship essay. Dan juga saya tambahkan di sini reference letter. Di sini saya tambahkan tanda tanya karena tentu saja seharusnya reference letter itu ditulis oleh guru atau oleh dosen di tingkat pendidikan sebelumnya. Jadi di tingkat pendidikan sebelum yang kita mau apply sekarang. Tapi kalau berdasarkan dari orang-orang yang sudah saya bimbing sejauh ini, biasanya untuk di Indonesia, fakta di lapangan adalah guru atau dosen meminta murid yang menulis reference letter-nya sendiri, lalu baru dibaca atau diedit oleh guru dan dosennya. Nah, kalau sampai ini terjadi, tentu saja kita mau menulis letter yang baik, kan? Karena itu untuk mendukung aplikasi kita sendiri. Nah, jadi itu juga salah satu hal yang bisa kita pelajari. Nah, selain dari 4 komponen ini, yang lebih spesifik ke aplikasi universitas atau college-nya, tentu saja skill menulis itu nggak cuma dipakai waktu kita membuat aplikasi. Jadi kalau kita mempunyai skill menulis yang baik dalam bahasa Inggris, itu juga akan terpakai di hal-hal yang related. Misalkan untuk entrance exam university, contohnya yang saya tahu pasti itu misalkan NTU dan MUS. Di tes masuknya itu pasti ada tes Inggris, dan di tes Inggrisnya pasti ada menulis essay. Jadi di situ juga akan terpakai skill-nya. Dan tentu kalau mendaftar ke universitas yang memerlukan language test, seperti misalkan IELTS, atau TOEFL, GRE, dan lain-lain, skill menulis itu juga akan sangat terpakai untuk meningkatkan skor kita di tes-tes tersebut. Nah, jadi di slide ini saya ingin menyampaikan overview singkat tentang kelas College Application Essay yang akan kami adakan. Jadi kelasnya itu akan berupa campuran dari lecture style dan juga workshop style. Jadi akan ada pengerjaan penulisan esai secara langsung di dalam kelasnya di beberapa sesi. Kelas semua akan diadakan secara online via Zoom. Akan ada 5 sesi yang diadakan di setiap hari Sabtu di bulan April 2022. Jadi di bulan depan. Setiap sesinya itu akan berlangsung selama 90 menit atau 1,5 jam. Waktunya, ini saya agak salah ketik, dari jam 4 sampai jam 5.30 WIB, jadi bukan sampai 6.30. Nah, untuk silabusnya, jadi secara singkat, apa sih yang akan kita cover dalam 5 sesi tersebut? Jadi sesi pertama itu kita mulai dengan introduction, jadi kita akan mengenalkan beberapa style essay, lalu tipe-tipe esai yang spesifik ke universitas di negara tertentu, misalkan di US dan di UK, itu biasa gaya esainya sedikit berbeda. Struktur-struktur esai yang digunakan, lalu prompt yang sering muncul, misalkan seperti yang tadi ditunjukkan Pak Stefanus, ada greatest achievement, atau misalkan failure, dan semacamnya yang sering ditanyakan. Lalu kualitas apa aja sih dalam diri kita yang baik untuk ditonjolkan di dalam personal statement misalkan. Lalu yang terakhir di sesi pertama adalah brainstorming untuk mengetahui apa yang akan kita tulis. Yang ini akan dibuat dalam
menggunakan mekanisme best of view. Jadi apa saja sih hal-hal terbaik dalam diri kita yang bisa kita tuliskan atau bisa kita tonjolkan. Sesi kedua itu bagaimana cara kita actually mulai menulis esainya. Jadi kalau menurut saya pribadi, dan saya yakin menurut kebaikan orang juga, biasanya hal paling sulit dalam menulis sesuatu itu adalah memulainya, penulisan tersebut. Nah, jadi ini pertama kita akan lanjutkan brainstorming dan membuat list hal-hal yang akan kita tuliskan tadi. Nah, di sini kita mulai masuk lebih spesifik. Jadi apa aja sih hal-hal yang interesting buat kita sebagai pelajar, sebagai applicant? Apa aja ya hal-hal yang mendrive kita untuk melakukan sesuatu? Apa yang memotivasi kita? Konsep-konsep apa atau hal-hal apa yang kita hargai? Pernah ada important events apa sih dalam hidup kita yang misalkan sangat mengafek bagaimana jalan hidup kita sejauh ini atau yang membuat kita jadi tertarik kepada sesuatu? Terus pernah ada challenge, tantangan atau kesulitan apa dalam hidup kita yang mungkin mempengaruhi background pendidikan kita atau justru yang malah bisa menunjukkan oh kita tuh udah berhasil loh melewati tantangan ini. Nah, terus kita juga bahas apa sih writer's block itu dan bagaimana cara-cara mengatasi writer's block. Misalkan seperti menggunakan teknik sectional writing, free writing, dan bagaimana kita mengenforce writing disiplin ke diri kita sendiri. Lalu di sesi ketiga itu topiknya dikhususkan ke drafting. Jadi di sini kita belajar gimana cara kita memframe hal-hal yang sudah kita tulis, hal-hal yang sudah kita daftarkan di pertemuan sebelumnya tadi, angle apa yang perlu kita ambil untuk menyesuaikan dengan prompt esainya. Lalu bagaimana kita merencanakan dan mengoutline sebuah esai sebelum kita mulai menulisnya, teknik writing by section, lalu juga teknik menulis yang dinamakan parallel progression, teknik yang sangat berguna untuk mencapai clarity, cohesion, dan membuat esai kita mengalir atau flow. Di sesi keempat, kita akan melakukan polishing esai yang sudah kita draft. Jadi saya akan mengenalkan konsep seperti word economy, bagaimana sih cara kita menyampaikan maksud dengan menggunakan sesedikit mungkin atau sehemat mungkin kata-kata dalam esainya. Tone apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca dalam esai tersebut. Lalu tentu saja ada juga tahap editing grammar, editing spelling, tips-tips apa yang sebaiknya dipakai dalam mengedit, kesalahan apa yang sangat sering dilakukan applicant dan bagaimana tentu menghindarinya. Lalu bagian-bagian mana saja dalam esai kita, topik-topik apa yang perlu di-emphasize, dan sebaliknya yang mungkin perlu di-de-emphasize. Lalu di sesi kelima ini dikhususkan untuk scholarship application. Jadi scholarship apa aja sih yang tersedia, metode pendaftarannya seperti apa, dan kalau scholarship yang meminta esai sebagai bagian dari pendaftarannya, esai seperti apa saja yang diminta. Nah, mulai slide ini saya akan menunjukkan beberapa contoh before dan after esai untuk aplikasi college yang sudah melewati tahap revisi dibantu oleh counselor di weekend. Jadi di satu contoh ini adalah esai yang ditulis oleh salah satu aplikan menceritakan pengalamannya sebagai wakil ketua OSIS di SMA. Jadi di sini di before dituliskan, additionally, my experience as the vice president of my school student council had improved my collaboration skills. Nah, ini kalimat pembuka paragraf yang baik karena sudah menunjukkan posisinya apa dan apa yang dipelajari kan, collaboration skills. Tapi di sini sebenarnya masih bisa kita kembangkan atau buat lebih bagus lagi karena tentu saja skill yang dipelajari waktu menjadi wakil ketua OSIS itu nggak cuma kolaborasi. Jadi di sini kita bisa tekankan di afternya, misalkan menjadi leadership, collaboration, and people management skills. Nah, lalu di sini kita tambahkan pembuka kalimat berikutnya, yaitu in this role, yang berfungsi untuk meningkatkan cohesion atau flow dari esai ini. Jadi kita menggunakan frase pembuka ini untuk menyambungkan kalimat sebelumnya yang menunjukkan posisi sebagai wakil ketua OSIS, itu kita masukkan di this role, lalu kita masuk ke kalimat berikutnya, yaitu apa yang kita lakukan di dalam posisi ini. Lalu berikutnya ini ada juga poin di mana aplikan ini mengatakan waktu pengalaman dia menjadi koordinator event, itu membuat dia bisa belajar bagaimana caranya guide and motivate members to take ownership and responsibility. Nah, di sini kita bisa lebih perjelas lagi dengan menunjukkan hal-hal konkret apa sih yang dilakukan oleh si aplikan
untuk meng-guide dan memotivate members-nya. Jadi misalkan di sini kita tambahkan by instilling self-confidence and trust. Jadi kita nggak cuma memberikan hasil akhirnya, di mana tim membernya menjadi guided dan motivated, tapi juga memberikan bagaimana apa yang kita lakukan. Nah, terus di akhirnya, di sini kita tambahkan setelah revisi satu kalimat yang di sini menunjukkan achievement konkret apa sih yang sudah dicapai dalam posisi ini. Jadi di sini dia tuliskan optimisme saya sebagai koordinator itu membantu tim kami untuk recover dari setback seperti budgeting issues dan performance delay. Jadi ada contoh yang konkret di mana sifat kita atau hal apa yang kita pelajari itu mendapatkan suatu hasil yang tangible. Lalu misalkan di sini, ini adalah contoh opening paragraph dari aplikan lain yang mendaftar di bidang biochemistry dan molecular biology. Nah, di sini kita lihat di kolom before, esai ini dibuka dengan since childhood I have been exposed to the beauty of biology. Nah, di sini waktu saya merevisi esai ini, waktu saya membaca kalimat ini, hal yang what strikes me adalah waktu saya childhood itu saya bahkan belum tahu biologi itu apa. Karena biologi itu kan sebagai topik ilmu biasa baru dikenalkan di tahap SMP. Nah, jadi di sini setelah revisi, saya menyarankan ke aplikan untuk mengubah kata biologi di kalimat pertama menjadi sesuatu yang memang bisa dipahami oleh anak-anak di umur childhood, misalkan the wonders of the human body. Nah, lalu baru dilanjutkan, but it was in high school when I realized just how important biology is, especially the molecular aspect. Karena bidang yang dituju adalah molecular biology. Lalu kalimat terakhir di paragraf ini, di kolom before dituliskan, science keeps becoming more precise and quantifiable, and I believe the future of biology lies in the intersection between biology and chemistry. Nah, di sini, kekurangan dari kalimat ini adalah tidak ada koneksi antara frase pertamanya yang mengatakan science keeps becoming more precise and quantifiable dengan frase keduanya yang menjelaskan bahwa dia ingin mendaftar di molecular biology and biochemistry. Kalau saya membaca kalimat ini, yang saya dapatkan adalah yang saya akan tanyakan adalah apa sih hubungannya antara science keeps becoming more precise dan aplikannya ingin mendaftar ke molecular biology and biochemistry. Jadi di sini hubungannya itu kurang konkret. Nah, di sini setelah revisi, saya anjurkan ke aplikan untuk mengganti alasannya. Jadi jangan gunakan science keeps becoming more precise and quantifiable, tapi jelaskan apa sih hubungan antara biology dan chemistry, terutama di waktu kita masuk ke molecular level. Nah, jadi inilah alasan yang akhirnya digunakan untuk menjustify keputusan aplikan untuk mendaftar ke biochemistry and molecular biology. Jadi di sini dibilang how closely intertwined and complementary biology and chemistry are when we zoom into the molecular level. Jadi ada penjelasannya dan ada juga flow-nya. Di sini kita tambahkan frase this is why I am convinced that biochemistry and molecular biology will greatly shape the future of life science. Nah, lalu baru diakhiri dengan kalimat penutup yang menyatakan bahwa aplikan ini nggak cuma berniat pursue further study di bidang ini, tapi juga diperlengkapi dengan pengalaman yang sesuai dari background-nya. Nah, ini yang terakhir, ini adalah kelanjutan dari paragraf yang barusan. Jadi ini diakhiri dengan ending paragrafnya atau conclusion paragrafnya. Nah, di sini yang ingin saya tekankan adalah perubahan dari di mana di before-nya hanya ditulis my experience in biology Olympiads. Nah, ini agak sempit karena terkesan mengesampingkan semua pengalaman lain yang tidak berkaitan dengan biology Olympiad. Dan di sini setelah revisi diganti menjadi my academic and personal experience. Jadi memberikan image bahwa experience kita tuh sudah menghasilkan seorang aplikan yang holistik, yang nggak hanya menekankan pencapaian akademis di bidang Olimpiade. Dan juga satu hal terakhir, ending paragraf di yang before ini itu menunjukkan atau menuliskan keinginan-keinginan di masa depan, tapi yang sifatnya masih agak ambigu atau fake. Jadi di sini dia bilang, my dream is to start from the most fundamental building blocks to bring an impact in biology.
hoping to help people with diseases, especially genetic ones. Nah, ini kan masih sangat jauh di masa depan gitu ya. Jadi kalau di esai yang direvisi, yang waktu itu aku sarankan ke aplikannya menambah tujuan atau goal yang lebih konkret dan di time frame yang lebih singkat. Jadi misalkan di sini dituliskan atau ditambahkan, my goal in the near future is to pursue a PhD in biochemistry from a strong foundation in college and perform research concerning currently incurable illnesses like cancer. Jadi ada tujuan yang memang jelas, yaitu mengambil PhD setelah menyelesaikan tingkat S1, dan PhD-nya itu mengenai riset tentang illnesses yang sekarang sifatnya masih incurable, seperti kanker. Nah, jadi di sini bisa dilihat ada perubahan yang jelas dari esai sebelum dan sesudah revisi, di mana esai yang sesudah revisi itu lebih konkret, lebih koheren, lebih mengalir, dan juga lebih menunjukkan lebih banyak aspek dari aplikannya itu dibanding versi yang sebelum revisi. Dan inilah yang ingin kita capai dari Clutch College Application Essay ini, di mana harapannya di akhir kelima sesi, semua peserta bisa membuat esai seperti yang di kolom after dari ketiga contoh ini. Ya, baik, kayaknya itu saja dari saya, Pak Stefanus. Mungkin kita bisa masuk ke Q&A kalau ada. Ya, thank you Felix. Bagi banyak orang, saya termasuk ya, menulis essay itu, atau at least dulu lah, itu merupakan suatu proses yang orang bilang kan kreatif ya. Tapi bagi banyak orang, sekali lagi saya termasuk salah satunya, yang mungkin cara berpikirnya sangat struktur dan sangat metodologis gitu ya. Gimana caranya untuk bisa menguraikan proses yang tadinya itu mungkin lebih bersifat artistik menjadi sesuatu yang lebih terstruktur. Dan kalau kita merevisi seperti tadi ya disampaikan, kenapa kita merevisi dari satu versi ke versi yang lain? Alasannya jelas. Nah, cara berpikir seperti itu yang mungkin pengajar seperti Felix yang mempunyai foundations untuk bisa sharing dengan kita semua. Bagaimana sih caranya untuk melihat suatu essay yang kita pikir mungkin ya udah cukup lumayan gitu ya, tapi kalau misalnya diberikan perspektif seperti itu, nah hal-hal seperti itu yang saya pikir nantinya peserta yang mengikuti kelas ini bisa selesai dengan lebih kaya dengan pengetahuan dan skills yang seperti itu. Oke. Silakan yang ingin bertanya bisa, kita nggak terlalu banyak ya, bisa raise atau bisa unmute dan sorry. Mungkin ini aja chat box. Mungkin saya nggak tahu apakah dari host memperbolehkan, tapi kalau misalnya diperbolehkan raise hand sehingga bisa di-unmute kan untuk bisa langsung bertanya atau melalui mengetikkan pertanyaannya di chat box. Silakan. Sebelum ada yang bertanya, mungkin saya ingin tanya dulu gini Felix. Memang style dari satu negara atau sekolah tertentu dengan sekolah yang lain itu kan luas sekali ya. Kalau Americans kita biasanya lihatnya essay-essaynya itu seperti cerita ya. Sedangkan kalau essay-essay yang Asian atau yang ke UK kan lebih ke arah akademis, sangat terstruktur gitu. Gimana tuh? Apakah nanti di dalam kelas ini tentunya kita akan bahas ya. Ya, jadi itu perbedaan-perbedaannya itu pertama akan dikenalkan dulu di sesi yang pertama, di mana kita akan membahas perbedaan esai-esai dari misalkan US, UK, Asia, dan semacamnya. Nah, lalu untuk penekanan ke masing-masing murid atau peserta tentu disesuaikan dengan negara mana sih yang ingin mereka apply. Kalau misalkan memang hanya ingin apply ke Asia, ya tentu bisa memfokuskan diri ke struktur esai seperti yang diinginkan kebanyakan uni-uni di Asia, dan seperti itu juga untuk yang ke Amerika misalkan. Ada satu pertanyaan yang ditujukan yang di private message langsung ke saya. Pertanyaannya, kalau esainya dibatasi 350 kata, tapi berisi skills, studi plan, kenapa memilih jurusan itu, dan apa goal setelah lulus nanti? Jadi seperti apa karena tidak bisa menulis banyak? Kayaknya yang harus ditulis, yang harus dijawab banyak, tapi space-nya sangat terbatas. Gitu. Ya, Silakan. kalau seperti itu, pertama sih menurut aku yang pasti word limit-nya jangan dilewati, karena itu salah satu hal yang biasa membuat orang admission-nya udah bete duluan gitu istilahnya kalau baca.
jawaban yang panjang. Lalu berikutnya kalau emang word limitnya sangat pendek dan hal yang diminta sangat panjang, sebaiknya berikan prioritas ke konten instead of membuat esainya terbaca seperti terbaca bagus gitu. Lebih baik emang menuliskan hal secara singkat tapi menjawab semua yang ditanyakan di prompt-nya dibanding kita membuat esainya yang indah sekali, yang enak dibaca tapi yang terjawab hanya sebagian. Tapi biasanya kalau dalam pengalaman saya sendiri agak jarang sih kalau yang mintanya sebanyak itu tapi hanya 350 kata. Memang sih ya, menulis singkat itu susah loh. Jauh lebih susah daripada kalau nggak dibatasin ya. Ada satu, kalau familiar, ada satu very famous author American, Mark Twain, yang ngomong, kalau saya punya waktu, dia bilang ya, kalau saya punya waktu, saya akan menulis lebih singkat. Gitu. Which is very true gitu ya. Karena memang sekali lagi menulis sesuatu yang singkat dengan batasan, tapi tanpa menghilangkan poin yang ingin disampaikan itu luar biasa susah. Dan karena itulah sekali lagi kita harus mulai dari awal karena bagaimana nanti di dalam lesson ini kan ada word economy, ada segala macam ya. Gimana caranya kita mempersingkat tanpa menghilangkan poin yang kita ingin sampaikan, itu challenge ya gitu. Pertanyaan berikutnya, ada yang minta detail mengenai menulis application essay ini, biayanya. Saya ulangi dulu ya, kita akan mulai ini di tanggal 2 April sebanyak 5 kali. Jadi sesi pertamanya itu di hari Sabtu tanggal 2 jam 4 sampai 5.30. 5 kalinya itu berakhir di sesi terakhirnya tanggal 30 ya, kalau nggak salah ya. Jadi 5 sesi, biayanya 1 juta untuk 5 sesi tersebut. Gitu. Untuk menurut saya sih dengan pendekatannya nanti akan dibawakan ke Felix sesuatu yang akan sangat berguna. Gitu. Next question-nya mengenai ini ke Jepang. Beasiswa ke University Jepang itu tidak banyak kata yang diminta, tapi isinya diminta padat. Jadi bingung juga nulisnya ya. Seperti tadi mungkin ya. Memang menulis singkat itu susah. Silakan experience gimana? Kalau nulis kayaknya ini ya ada batasan space ya. Kalau untuk beasiswa Jepang sih saya pribadi waktu itu saya nggak mendaftar, jadi saya kurang tahu pasti spesifik pertanyaannya apa dan word limitnya berapa. Tapi secara umum sih kalau untuk mempersingkat jawaban, ya itu emang memang sulit, tapi on the other hand itu juga suatu skill yang bisa dipelajari. Jadi kalau menurut pengalaman saya sendiri, menulis singkat itu nggak cuma di college application essay, tapi bahkan dalam menulis scientific paper pun, itu bagian yang tersulit adalah mempersingkat papernya. Jadi pertama itu biasa kita sudah tuliskan semua yang ingin kita tuliskan ke dalam draftnya, lalu akan direvisi oleh supervisor, direvisi oleh co-author, dan seterusnya. Lalu di tahap terakhir biasanya baru gimana sih cara kita mempersingkat paper itu, tentu saja tanpa menghilangkan arti-arti atau topik-topik yang ingin kita sampaikan ke pembaca. Nah, itu makanya di salah satu sesi nanti di kelas menulis esai ini akan dikenalkan topik word economy, yaitu bagaimana kita istilahnya hemat gitu dengan kata-kata, tapi tetap menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan ke pembaca. Saya tambahin dikit kali. Selama saya bekerja gitu ya, Wardaya ini untuk saya kayak semacam second career atau third career, atau malah udah kesekian gitu ya. Saya dalam sekian puluh tahun saya bekerja, saya sudah cukup banyak menempati posisi-posisi biasanya di dewan direksi, dewan komisaris, atau beberapa tempat sebagai wakil pemegang saham gitu. Jadi biasanya kalau orang datang dengan memo atau dengan presentasi, saya ingin lihatnya cuma 1 halaman. Kadang-kadang ada yang bawa sampai 3 halaman, sampai 5 halaman. Kalau yang bawanya beberapa ya banyak ya dari beberapa divisi dan berbagai company gitu. Kalau masing-masing bawa 5 halaman gimana caranya bisa membaca dengan teliti. Jadi biasanya selalu, dan itu juga true dalam bisnis ya. Kita selalu ingat itu one page, nggak boleh lebih.
problemnya bagaimana cara merangkum dan mereduksi semua konten yang tadinya mungkin 3 halaman atau 5 halaman tadi menjadi 1 halaman, tapi tanpa mengurangi konten, tanpa menghilangkan konten. Wah, itu susahnya luar biasa gitu. Jadi memang skills-nya itu bisa dimulai dari sekarang. Saya beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini kayaknya nggak terlalu relevan terhadap kelas ini, tapi saya akan coba jawab ya. Kalau ingin mengambil computer science, tapi jarang ikut kompetisi coding atau programming, tapi sudah mengikuti beberapa programming language courses gitu. Terus pertanyaannya apalagi yang bisa dilakukan untuk menunjukkan interest-nya? Saya coba jawab dulu, nanti mungkin Felix bisa tambahin. Menurut saya sih, dan mohon maaf kalau ini jawabannya sangat direct ya, mengambil kelas coding itu relatif mudah. Ya, namanya kelas ya. Sekali lagi mohon maaf, kita daftar, lalu kita bayar. Selama saya mengikuti kelas tersebut, jadi show up, apakah itu online atau onsite, pada waktu yang sudah ditentukan, dan saya mengikuti kelasnya, saya akan dapat sertifikat. Gitu loh. Jadi bagi saya, mengikuti 1 atau 2 kelas itu bisa menunjukkan interest, tapi belum tentu menunjukkan passion. Itu 2 hal yang bagi saya sangat berbeda gitu. Nah, terus pertanyaannya, apa sih bagaimana caranya kalau memperlihatkan passion? Ngoprek lah orang bilang, bikin software kecil gitu ya, atau bikin software ya jangan kecil kalau memang udah beberapa programming language, bikin software yang kompleks gitu. Apapun. Nah, itu juga kalau kita lihat ya, kalau kita nonton film-film ya, ada yang hacking ke sini, hacking ke sono gitu ya, tanpa ngambil courses loh. Banyak juga, saya juga tahu ada beberapa siswa yang bilang, oh saya udah bisa bikin simple mobile apps tanpa ngambil course satupun. Jadi mereka belajar dari berbagai forum, nonton YouTube dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan true patience menurut saya. Sesuatu yang memang si orang ini benar-benar mempunyai ketertarikan dan kecintaan. Ya. Kalau sekali lagi kalau misalnya ngikutin kelas itu menunjukkan interest, tapi belum tentu merefleksikan passion. Gitu. Silakan, gimana Felix? Paling aku tambahin dikit aja, kalau emang misalkan cuma mau ambil kelas, setidak-tidaknya ambil kelas yang ada komponen tugasnya, dan kamu nggak bisa dibilang selesai gitu loh kalau nggak mengumpulkan tugasnya. Misalkan seperti yang di Coursera, EDX, dan semacamnya, itu kan biasa ada tugas akhir atau ada tugas mingguan, yang kalau kamu kerjakan, kalau kamu selesaikan, baru kamu dapat sertifikatnya. Dan karena kalau kamu ambil kelas yang seperti itu, seenggak-enggaknya kamu nunjukin kalau kamu tuh nggak cuma dengerin doang profesornya ngomong apa. Minimal kamu masih membuat sesuatu dari tugas yang dikumpulkan dan dinilai itu. Walaupun tentu aja lebih baik lagi kalau seperti yang Pak Stefanus bilang, yang misalkan membuat proyek sendiri, membuat website, membuat app, atau memprogram sesuatu, dan sebagainya. Ya, salah satu yang biasa dilakukan, saya tambahin dikit ya, adalah untuk membuat, mungkin saya sebutnya personal pathway. Jadi misalnya gini, misalnya saya bilang, oke, saya ingin bikin mobile apps misalnya, atau saya ingin membuat website pribadi dengan fitur search misalnya, gitu ya. Jadi dengan begitu saya mendefinisikan nih, saya mesti belajar, misalnya saya mesti belajar HTML, lalu saya mesti belajar mungkin untuk ada sesuatu yang memerlukan JavaScript misalnya gitu ya. Jadi saya tidak hanya mengambil course itu secara random beberapa programming language, tapi saya membangun suatu skills tertentu yang kalau saya aplikasikan dan saya pergunakan itu bisa membuat software atau membuat aplikasi yang tadi saya ingin bangun gitu loh. Jadi betul-betul nanti ujungnya memang harus ada sesuatu ya, harus ada manifestasinya, semua pengetahuan dan semua apa yang saya pelajari itu apa, baik itu tugas yang tadi Felix bilang mungkin di dalam kelas, tapi lebih baik lagi kalau itu sesuatu yang kita bisa mengkombinasikan semua skills yang kita pelajarin over a certain time gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah setelah selesai sesi kelima, jadi setelah ngambil course ini selesai gitu ya, apakah akan ada penilaian atau konsul pribadi untuk masing-masing esai? Kalau konsul pribadi untuk masing-masing esai, saya bisa jawab tidak, karena untuk masing-masing esai itu konsul pribadi itu memerlukan waktu yang sangat panjang gitu loh. Dari pengalaman saya pribadi, satu esai US esai ya,
itu dari start sampai finish itu mungkin memerlukan interaksi bisa belasan jam, kadang-kadang sampai 20-an jam satu esai. Karena bisa aja di tengah jalan itu dirombak lagi, kita mesti ulang lagi, mesti kasih komentar dan sebagainya. Jadi memang itu proses yang luar biasa. US esai itu 650 kata ya. Belum nanti kita ngomong polisi dan sebagainya. Tapi yang akan dilakukan adalah seperti tadi disampaikan, ada komponen workshop dan exercise ya, di mana nanti mungkin dipilih gitu ya. Mungkin ada beberapa yang nanti diperlihatkan dan di-share di kelas sehingga nanti bisa mendapatkan feedback yang nyata gitu atau gimana? Ya, Silakan. betul Pak. Seperti itu. Ya, mungkin kalau misalnya pesertanya nanti ternyata banyak, kita akan berusaha supaya masing-masing dapat giliran ya. Tapi kita pasti akan selektif ya. Nah, mungkin ada kelas-kelas di mana dipilih 2 atau 3 dan sebagainya gitu ya, supaya semua dapat semacam giliran. Ya. Tapi udah pasti tidak akan konsul pribadi untuk merevisi dan polishing esai-esai yang nanti akan dipergunakan untuk apply. Ya, gitu. Silakan pertanyaan berikutnya kalau ada. Beberapa untuk namanya biasanya beberapa prompt banyak yang tanya. Ini kan banyak sekali nih, setiap sekolah itu minta esai. Kalau ada yang tanya sebetulnya common theme-nya apa sih? Ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan? Sangat ada, overlap-nya cukup tinggi. Biasanya pertanyaannya, why are you applying to my school? Itu satu, why us? Gitu ya. Yang kedua, community yang disebutnya community essay. Deskripsikan komunitas di mana kamu berasal dan apa yang sudah dilakukan, bagaimana komunitas itu membentuk kamu, lalu apa yang sudah dikontribusikan ke komunitas itu. Pertanyaan berikutnya, why bidang tertentu, why computer science, why architecture, gitu. Ya enggak? Yang tadi pertanyaan standar yang short answers-nya itu biasalah. Achievement yang achievement yang paling signifikan. Lalu pengalaman yang paling signifikan. Gitu. Apalagi? Yang standar lagi mungkin biasa pengalaman leadership, pengalaman berorganisasi, lalu future plan setelah lulus kira-kira apakah akan ke pendidikan tingkat selanjutnya lagi atau akan bekerja di bidang apa dan seterusnya seperti itu. Kalau untuk beasiswa biasanya ini ya, setelah kalau dapat beasiswa ini apa yang akan dipergunakan untuk komunitas nantinya gitu ya. Iya. Biasanya kan ya. Ya, jadi si pemberi beasiswa biasanya ingin tahu si siswa ini mempunyai visi seperti apa sehingga bisa memberikan kontribusi kepada sesama atau kepada komunitas yang luas gitu. Sehingga mereka punya pendanaan itu impactful, memberikan impact yang baik gitu. Ya, terutama untuk beasiswa. Berikutnya ada pertanyaan lagi? Karena beasiswa itu kan istilahnya si pemberi beasiswa itu berinvestasi ke si penerima beasiswanya kan. Jadi tentu mereka mau tahu siapa sih yang bisa memberikan return maksimal untuk investasi mereka seperti itu. Walaupun return-nya sebenarnya bukan untuk mereka sendiri, tapi lebih ke komunitas. Pertanyaan berikutnya kita udah sampai hampir sampai di batas waktu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, saya mau masuk S2 Neuroscience, tapi saya tidak ada pengalaman akademik dan S1-nya juga psikologi. Apakah bisa masuk universitas top di UK Asia dengan esai yang bagus? Tergantung dari universitasnya ya mungkin ya. Karena untuk bidang-bidang tertentu itu sangat spesifik. Saya tidak begitu familiar dengan neuroscience, tapi ada bidang-bidang tertentu yang memerlukan foundation dulu gitu loh. Jadi untuk masuk ke bidang tersebut yang special field study
mereka ingin lihat bahwa ada graduate-nya S1-nya itu sudah mengambil course-course tertentu. Apakah dari bidang yang relevan tidak bisa masuk? Sebagian bisa, tapi mungkin akan sedikit lebih lama daripada jangka waktu yang biasa, karena foundation course-nya tadi harus diambil. Gitu. Gimana? Ada tambahan, Felix? Ya, saya kurang bisa jawab secara spesifik sih kalau khusus untuk neuroscience. Setahu saya kalau misalkan neuroscience itu yang sifat surgical atau praktek, itu pasti nggak boleh kalau S1-nya nggak langsung di bidang itu. Kalau yang saya tahu tuh kalau di UK, bahkan untuk S2 psikologi aja itu kebanyakan uni mengharuskan S1-nya psikologi. Apalagi kalau neuroscience yang bersifat surgical seperti itu. Yang mau kasih kalau misalkan emang background pendidikannya tidak memenuhi untuk jurusan-jurusan tertentu, esai yang bagus itu nggak bisa mereplace background pendidikan yang diperlukan. Betul. Jadi kalau neuroscience, kalau misalnya ini lebih ke arah sainsnya, mungkin masih bisa ya. Tapi betul kalau misalnya surgical itu memang sesuatu yang sangat khusus dan pasti akan sangat sulit. Gitu. Kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi di sini ya sesi ini. Saya sudah share tadi, saya punya kontak info, lalu saya juga sudah share ini nomor untuk sekretariat kami di Wardaya, bisa dihubungi melalui WA. Any last message? Enggak sih Pak, ya mungkin saya cuma berharap bisa bertemu baik teman-teman sekalian di College Application SI kelasnya nanti. Ya, sama. Kalau sudah dengan demikian saya sudahi di sini. Terima kasih atas kehadiran para siswa semua, kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita bisa sharing lebih banyak lagi melalui sesi kelas ini ya, yang akan dimulai di hari Sabtu tanggal 2 April. Terima kasih semuanya, selamat sore. Terima kasih, selamat sore.